Selamat pagi, siang, sore kepada Pak Tony selaku dosen Oracle Database. Kami dari kelompok 12 sekarang ingin menjelaskan DP Developer Role di Oracle Database 23 AI dan 26 AI. Dengan anggota kami beranggotakan Sanjiro Zerali Utama dengan NIM 74, Mikael Rafaelino dengan NIM 73, dan saya sendiri Wilson Adi Budianto dengan NIM 88. Untuk agenda sekarang yang akan kita bahas, pertama ada dari latar belakangnya, kedua lalu dilanjut dengan permasalahan, ketiga tujuan, keempat keuntungan, kelima action, keenam demo, dan terakhir nanti kesimpulan. Latar belakangnya, ada masalah keamanan versi lama. Jadi di versi sebelumnya, pengembang diberikan peran resource dan connect aja gitu ya. Jadi source dan connect ini tidak begitu lengkap, tapi nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu proses setup yang rumit, karena administrator DBA harus memberikan banyak hak secara terpisah, seperti grant dan revoke-nya itu harus banyak kita ngasih haknya kepada si developer gitu. Solusinya, diperkenalkan DB Developer Role. Nah, permasalahan sebelum DBA Developer Role gitu. Jadi DB developer dikasih role DBA karena connect dan resource tidak mencukupi privilege yang dibutuhkan, karena memang hanya sedikit fitur yang bisa diberikan itu. Oleh karena itu diberikanlah role DBA. Namun dengan pemberian role DBA ini tidak sesuai dengan protokol alias tidak aman, sehingga tidak disarankan. Jadi nih, poin satu ya, developer sering diberikan DBA role tadi karena privilege-nya kurang dengan apa yang seharusnya dibutuhkan. Lalu kedua, connect resource tidak lagi relevan karena memang fitur yang diberikan sangatlah sedikit, tidak setimpal dengan apa yang dibutuhkan seorang developer gitu. Jadi masih agak kurang fitur-fiturnya. Lalu ketiga, administrator harus grant privilege manual satu persatu sehingga memakan waktu, tidak efektif, dan sangat ribet. Dan lanjut ke, udah tadi harus manual satu persatu, ke poin 4, ketidakkonsistenan role antar project atau organisasi terjadi karena tidak ada role standar untuk developer setiap organisasi membuat kombinasi privilege sendiri. Akibatnya, hak akses antar project berbeda-beda, bisa membingungkan developer dan developer yang lain-lainnya gitu. Nah, untuk yang terakhir, resiko keamanan terlalu tinggi karena privilege berlebih. Jadi resiko keamanan itu bisa meningkat karena privilege tadi over privilege ya berlebihan, termasuk role seperti DBA ya kan, hanya karena role lama tidak mencukupi, jadi malah kasih role-nya tuh privilege yang berlebih, jadi berbahaya dan tidak sesuai dengan prinsip keamanan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mikael. Oke. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Tujuannya itu untuk menyediakan satu role standar dan lengkap bagi para developer database tanpa harus menggabungkan role lain secara manual seperti connect dan resource. Nah, tujuan utamanya itu untuk mengakhiri resiko keamanan, memastikan efisiensi kerja, dan membuat setup tidak ribet seperti yang tadi Wilson jelaskan. Selanjutnya ada keuntungan DBA Developer Role. Yang pertama itu mendukung fitur modern, menyediakan akses langsung ke fitur baru di Oracle 23 AI, 26 AI seperti Analytic View, Data Reduction, Job Scheduling. Lalu ada konsisten, semua developer punya hak yang sama dan standar di seluruh tim. Lalu yang ketiga ada role dengan fitur lengkap. Yang pertama itu menggabungkan banyak hak dari role-role lain seperti connect dan resource. Yang kedua ada sudah memiliki privilege penting seperti create job, create analytic view, dan execute. Yang ketiga itu bisa langsung menguji, dan menjalankan komponen database modern tanpa batasan hak akses. Yang keempat itu ada setup developer lebih cepat. Nah, tidak perlu lagi grant banyak role dan privilege manual. Lalu cukup dengan satu perintah saja grant DB developer role ke username yang ingin di grant. Lalu ada efisiensi. Developer tidak terhambat oleh kurangnya hak akses saat membuat objek PL SQL, view, sequence, job schedule, dan sebagainya. Yang kedua itu mengurangi waktu komunikasi antara DBA dan developer hanya untuk meminta privilege tambahan. Lalu yang terakhir itu mengurangi beban DBA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanjiro. Selanjutnya adalah action apa saja yang bisa kita lakukan sebagai DBA developer role. Kita ada 8 action yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada create. Kita bisa create job, create analytic view, dan create table. Selain create, kita juga bisa melakukan drop, execute, debug, alter, DML, update, delete,
select pada data dictionary dan dynamic views, dan compile. Kita akan mengeksekusi dan melakukan praktek terhadap action ini pada demo proyek. Selanjutnya, kita lakukan demo program. Pertama-tama kita login dulu sebagai DBA. SQL Plus. Lalu kita coba membuat user bernama dev user dengan password dev123. Kita memberikan role ke dev user ini sebagai DB developer role karena kita ingin mencoba role tersebut. Berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba apa saja yang bisa dilakukan oleh dev user tersebut dengan role DB developer role. Pertama kita coba create table ID number harga number. Sudah ada tabelnya. Berhasil kita membuat table dengan role DB developer role. Kita juga bisa membuat sequence dengan nama product six atau product sequence yang berfungsi untuk pengulangan nilai. Kita juga bisa membuat view agar lebih mudah dalam melihat tabelnya. Seperti itu. Lanjut ke dalam pembuatan prosedur. DB developer role juga bisa membuat prosedur seperti ini. Gitu. Enak. Prosedur berhasil dibuat ini untuk memudahkan developer dalam mengerjakan sesuatu. Hanya kita coba mengeksekut tambah produk untuk ke dalam prosedurnya. Kopi latte dengan harga 25.000. Lalu kita tambahin data baru untuk contoh lain seperti matcha dengan harga 30.000 misal. Berhasil kita coba lihat isi prosedurnya, isi tabelnya, sorry. Ada kopi latte, matcha dengan harga 25.000 dan 30.000 dan ID 1 dan 2. Kita lanjut ke contoh ketiga yang berkaitan yaitu functionnya. Kita juga bisa membuat function dengan role DB developer role seperti berikut. Create or replace function dengan nama functionnya hitung diskon. Yang diambil adalah harga dengan tipe number return number as harga dikali 0,9 and ini berfungsi untuk memberikan diskon kepada kopi latte dan matcha dengan harganya yang dikali 0,9. Kita coba cek harganya setelah diberikan diskon.
harga from sorry, salah penulisan. Saya ulangi. Discount. Ya, sebelumnya kan harganya 25.000 karena mendapat diskon dengan menggunakan function harga diskon. Otomatis harganya berubah menjadi 22.500 dan harga matcha 30.000 menjadi 27.000. Selanjutnya kita bisa membuat indeks juga. Duk, nama untuk mempermudah. Selanjutnya demo selanjutnya dijelaskan oleh Mikael. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat package. Yang pertama itu, nah ini itu untuk membuat atau mengganti package bernama produk package, produk PKG yang diimplementasikan sebagai prosedur tampilkan produk. Selanjutnya saya akan membuat package body. Nah, ini untuk membuat atau mengganti package body bernama produk package yang diimplementasikan sebagai prosedur tampilkan produk. Lalu ada loop untuk menampilkan seluruh data yang ada di produk. Selanjutnya kita akan mengeksekusi codingan di atas.
Nah, ini tuh untuk membuat schedule job yang parameternya ada job name dan nilainya itu job update harga, job type nilainya PLSQL block, job action nilainya begin update product set harga, sama dengan harga kali 1,1. Selanjutnya ada start date, nilai itu sys timestamp. Lalu ada repeat interval, nilainya frekuensi daily by hour 0. Lalu ada enable, nilainya itu true. Selanjutnya kita akan ngecek hasilnya dengan cara select all from product. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan mengupdate harga dari macanya akan bertambah 2.000. Nah, ini sudah berhasil terupdate. Selanjutnya kita akan mengecek apakah benar-benar terupdate. Nah, harga macanya sudah menjadi 32.000 yang dari sebelumnya adalah 30.000. Selanjutnya kita akan mendelete produk yang namanya itu maca. Jadi ini akan hilang baris ini. Ini sudah berhasil terdelete. Jadi kita akan mengecek. Nah, sekarang macanya sudah tidak ada. Sekarang sisa kopi latte. Selanjutnya, saya akan membuat sinonim dari produk menjadi prod. Ini error karena sudah eh, namanya sudah ada. Jadi coba kita select all from prod. Select bintang from prod itu sama saja dengan select bintang from product. Karena kita sudah membuat sinonim sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilson. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materialize view gitu. Oke, kita ketik dulu komennya. Nah, materialize view ini adalah copy fisik dari data hasil select. Jadi berbeda sama view biasa yang biasanya query. Jadi kalau MV ini dia menyimpan hasilnya query ke disk. Jadi MV sering digunakan untuk meningkatkan performa, catching data untuk laporan dan mengurangi beban query berat. Jadi manfaat untuk DB developer, developer menggunakan ini supaya laporan cepat, menyimpan snapshot data, atau mengurangi query berat yang sering dipakai. Coba kita lihat lagi untuk kita select. Nah, bisa dilihat kalau kita select MV produk udah kelihatan copy latte. Selanjutnya kita akan lihat semua objek yang dimiliki oleh user. Ini untuk cek metadata. Nah, ini ada 2034 row gitu. Jadi eh, untuk yang user table ini
Ya, user table itu untuk melihat apa ya? Untuk melihat tabel ya yang dimiliki dari user gitu untuk memastikan apakah semua tabel itu ada gitu ya. Selanjutnya kita mau yang select object. Nah, ini memang keluarnya nanti akan banyak banget tabelnya untuk melihat kayak table view semua, untuk melihat sequence, product, function, package, trigger, materials view ya. Jadi untuk buat recheck aja sih, misalnya objeknya udah dibuat dan statusnya valid atau enggak, nih muncul ada 50.000 row gitu ya. Untuk yang terakhir, kita akan compile ulang prosedur. Nah, untuk compile ini berfungsi untuk dipakai buat ada perubahan, ada table sequence to view yang digunakan oleh prosedur. Jadi prosedur menjadi invalid, developer mengedit logic. Jadi compile itu adalah menerjemahkan kode prosedur menjadi bentuk yang bisa dijalankan oleh mesin gitu. Compile memeriksa error sintaks, dependensi, validitas objek yang dipanggil, dan manfaatnya developer bisa memperbaiki prosedur yang rusak tanpa drop create, memastikan prosedur siap dieksekusi, menghindari error saat runtime. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah DB Developer Role atau Database Developer Role adalah solusi praktis yang disediakan oleh Oracle untuk para developer modern yang sebelumnya sebelum adanya role ini, developer menggunakan role-role yang digabungkan dan hak-hak yang digabungkan. Sehingga role ini membantu pengembangan menjadi lebih efisien dan konsisten sekaligus memberikan akses terhadap berbagai fitur terbaru Oracle Database tanpa harus mengorbankan aspek keamanan. Dengan kata lain, fokus developer dapat fokus membangun logika aplikasi dan memanfaatkan kemampuan database secara optimal. Sementara pengaturan hak akses tetap terkontrol dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.